Jebret Team, akhirnya balik lagi di sini dan udah menghitung hari ke Santini Jebret Media Awards dan sang juara. Udah deket nih. Kalian udah voting belum? Voting dong. Masa Intan kalah sih nggak masuk 3 besar nih. Kalau Kak Panji kayaknya udah yang paling atas lah. Cuman minimal host-host dari Jebret Media masuk dong ke 3 besar. Vote-nya nanti gimana caranya? Kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Nah itu dia ya, nanti acaranya tanggal 19 Juli, tapi kalian masih bisa vote sekarang di www.jebretmedia.com. Nah nanti kalian bisa ngevote aja nih, tinggal klik vote di sini, terus kalian pilih menu nominasi yang di voting, terus klik tombol berikutnya. Pokoknya kalian harus nemuin sampai buat si host olahraga favorit. Pilih yang paling bawah. Parah Kak Abrar nih, Intan paling bawah, jadi orang kan nggak ngeliat gitu kali ya, jadinya kalah nih sama yang lainnya. Pilih paling bawah Intan Saumadina, jangan lupa. Terus nanti kalian pokoknya terus pilih sampai terakhir, sampai dari awal sampai akhir, isi voting dari awal hingga selesai. Jadi nanti akan ada 14 nominasi yang bisa kalian pilih sampai tanggal 17 Juli ini. Jadi kalian jangan lupa ya, semuanya milih. Buat Jebret Team yang nonton Depdagri, pilih aku, jangan lupa. Nah, oke ini dia selanjutnya. Juga ada juara bicara yang masih bisa kalian beli. Ini harga tiketnya masih ini banget ya, masih sangat terjangkau dibanding dengan ilmu yang bakalan kalian dapat di sana. Terus ada juga masih ada full package buat all speakers. Terus kalian bisa datang awarding juga karena ini terbatas banget tiket awarding, kalian bisa nonton langsung. Siapa tahu nih kalian bakalan ngedukung orang yang akhirnya juga menang dapat awards di sana. Oke. Nah, dari juara bicara ini pembicaranya ada banyak, tuh ada Indra Safri, ada Gracia Poli, ada Taufik Hidayat, ada Ade Rai, ada Chris John juga, ada CEO juga Bang Valen. Jadi kalian bakalan nonton juara bicara yang keren banget isinya. Bang Valen duet sama Coach Indra Safri, wah ini keren banget sih. Kalian harus beli pokoknya, jangan lupa. Nah di sini udah ada Mas Gita sama Kang Eka, udah pada beli tiket belum? Udah. Udah? Udah voting yang jelas. Udah voting? Yang jelas udah voting, pilih Intan. Bohong, Kang Eko. Beneran, nanti ada screenshotnya ada. Ada beneran? Beneran. Oke, nggak apa-apa Masa deh. aku bohong ke Intan? Mas Gita milih siapa? Ya Intan lah. Aku ya? Itu kalaupun paling bawah ya Tan ya. Aku ingat Leicester City dulu, dia paling bawah tapi dia lolos dari degradasi, tahun depannya dia jadi juara. Wow. Berarti tahun depan dong. Jadi, tapi aku jadi harus degradasi dulu, harus kalah dulu gitu baru menang. Hampir degradasi, Oh, walaupun sekarang hampir. degradasi aja. Tapi masih bertahun-tahun kemudian. Iya. Aduh, ayo dong Jebret Team dukung aku, ini jadi isi promo semua ya. Promo terus. Oke deh, ini dari awal kita mau ngebahas aja, kita bakalan ngebahas hal yang lagi panas banget nih tentang JIS. Tapi ada pernyataan dulu dari Pak Erick Thohir, ini dia. Saya sangat terganggu ketika ya stadion JIS itu dibangun dengan angka 4,5 sampai 5 triliun, mau direnovasi 5 triliun. Nah, ini pembohongan publik yang luar biasa. Ya, ini kita jangan terjebak hal-hal yang terus-menerus seperti ini. Ya. Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia, milik bangsa kita, dan terbuka untuk diperbaiki. Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi
ya aset yang ingin diperbaiki. Itu bukan hanya JIS, ada 22 stadium yang akan diperbaiki. Kalau dibilang anggarannya JIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun, gitu kan? Wow, emang cukup pelik ya masalah Stadion JIS ini. Ini kaget juga nih dengar pernyataan ini. Terus banyak banget yang bertanya-tanya, sampai ada yang bilang ini bahwa desainernya ini memang menyatakan bukan dia yang mendesain. Ini sebenarnya ada apa sih Kang Eko? Kan kita sebagai orang awam nih kayak jadi simpang siur nih beritanya. Yang A bilang begini, yang pihak B bilang begini. Gimana Kang? Iya, kalau aku sih makanya nggak masuk ke situ ya. Pokoknya secara umum aku bilang ya. Intinya kalau JIS itu kalau misalkan pernyataan kelayakan segala macam itu jangan sama orang-orang sininya gitu. Tetap harus Maksudnya dari orang FIFA. sininya tuh? Jangan PSSI, iya. orang-orang Indonesia. Ini gitu. masalah rumput aja, yang simpel masalah rumput ya. Belum seminggu ya, kemarin dikatakan rumputnya nggak layak gitu kan. Terus keluar statement dari Pak Iwan Bule yang menjamin bahwa itu rumputnya standar FIFA waktu di zaman PSSI-nya di ketua Pak Iwan Bule. Karena apa? Karena kan kalau ada yang udah ke JIS ya. Jadi kalau kita ngomongin lapangan nih, Mas kita koreksi ya. Kita kan sebetulnya kan nggak cuma ngomongin tentang rumputnya ya, ada juga penerangannya, ada tribun, ada akses, ada kelengkapan kayak apa, bench, ruang ganti gitu ya, penerangan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat JIS secara sepintas kan udah oke banget ya, dari mulai tribun segala macam, rumput juga oke. Ini orang awam yang lihat ya, tapi tentu saja itu nggak cukup karena kan kita punya yang namanya safety and security ya regulation, bukan kita sih, FIFA yang punya. Jadi masalah akses ya, akses masuk keluar. Nah, ini info yang paling dekat dulu ya sebelum ramai sekarang nih. Awal-awal JIS kenapa dulu nggak bisa dipakai kandang Persija kalau nggak salah. Persija tuh pakainya Patriot sama apa gitu. GBK dia. Hah? Patriot, GBK, kadang-kadang dia di Cikarang. Nah, JIS itu nggak dipakai. Dulu tuh ada yang bilang gini ke saya nggak tahu ya. Silahkan kalau misalkan itu diuji. Jadi JIS ini masalah aksesnya saja gitu. Jadi dalam keadaan penuh itu kan ada standar mitigasi supporter ya, mitigasi massa itu dalam waktu sekian menit harus kosong gitu kan ada tuh ya. Kalau ada apa-apa gitu sekian menit. Nah, JIS itu over 5 sampai 10 menit gitu loh kalau nggak salah. Iya, makanya untuk apa? Untuk antisipasi mitigasi massa, JIS nggak memenuhi syarat itu dulu banget ya. Jadi makanya saya kalau sekarang ada yang ngomong tentang JIS nggak layak itu saya yakin bukan karena rumput, bukan karena lampu, bukan karena tribun, mungkin ini aja mitigasi massa. Terus kadang-kadang kita lupa ya, ini Piala Dunia U17 itu sebetulnya jangan dikira bakalan gimana. Kalau kita lihat kejuaraan sebelumnya sepi kok. Sepi gitu yang nonton mungkin orang tua, kolega-kolega, kecuali mungkin tuan rumah ya, Indonesia mungkin gitu. Tapi kalau misalkan negara lain biasa ya aja. tadi kan kayak gue juga bilang sebenarnya bukan masalah rumput, tapi masalah-masalah lain ini banyak banget ya, dari mulai pintunya, terus juga apa tuh Mas yang bis masuk pemain dan juga penonton harus beda dan segala macam. Itu sebenarnya bisa didetailin nggak sih Mas? Apa sih sebenarnya yang menjadi kekurangan JIS ini? Dan itu benar nggak sih memang nggak standar sama FIFA? Nyambung ke Mas Eko tadi ya, bahwa Kang Eko tadi bahwa sebenarnya kalau dilihat rumput dan dilihat penerangan dan dilihat tempat duduk dan segala macamnya sih, aku pernah lihat turnamen di sana itu oke-oke aja. Jadi secara keseluruhan pertandingan malam pun rumput oke, penerangan oke. Masalahnya adalah turnamen di sini kan baru satu kali yang turnamen besar ya. Itu bukan turnamen besar malah, itu turnamen junior waktu itu. Yang Barcelona, Atletico Madrid, Indonesia Selection waktu itu under 17, dan terlihat sekali bahwa saat itu yang namanya penonton kan benar-benar dikontrol oleh panitia. Yang datang pun hanya mengisi sisi barat, jadi hanya 5.000 penonton. Ini memudahkan mereka. Kemudian mobil yang parkir pun tidak banyak, jadi semua yang membawa mobil bisa parkir di sana. Itu pun agak aneh bahwa tempat masuk mobil penonton dengan tempat masuk ke bis tim itu sama. Itu nggak boleh kalau di regulasi FIFA. Jadi bis tim harus sendiri, bis penonton tempat duduk penonton, mobil penonton juga harus sendiri dan segala macam untuk parkir. Kemudian kalau dilihat kan pintu yang terbuka hanya sisi barat. Kalau Stadion Utama Senayan kan semua sisi di ring satu kan terbuka. Kemudian di dalamnya ada beberapa pintu yang masing-masing terbuka. Di JIS masing-masing pintu bisa terbuka, tapi tempat masuk penonton dari luar itu hanya satu. Itu yang harus, sebenarnya ada 4 pintu, tapi 4 pintu itu tidak dibuka karena masih belum renovasi yang total, sehingga itu yang harus diperbaiki. Kemudian kalau dari sisi produksi TV itu jelas mengganggu. Waktu pertama kali aku diajak keliling ke sana, itu yang membawa kita Mas Aribowo tuh bilang bahwa
control room-nya bagus loh, itu ada di lantai 5. Memang bagus untuk kita lihat ke sana, tapi lantai 5 itu jauh loh. Sangat tinggi sekali, itu yang tidak memungkinkan alat-alat yang ada untuk broadcaster Indonesia bisa leluasa karena kabel triaks yang dimana kabel itu tidak punya kabel panjang di Indonesia lain dengan di barat itu akan jadi masalah. Kabel itu harus disambung dan disambung itu akan berakibat pada sinyal yang dilempar ke atas itu akan, kalau istilah tekniknya itu akan jitter tuh akan jret itu setiap beberapa detiknya akan ada gambar-gambar yang terputus-putus seperti itu. Hal-hal seperti ini yang jadi kan waktu itu panitianya hanya bilang bahwa ini control room-nya oke loh, ada kaca yang bisa melihat ke lapangan. Control room buat TV itu tidak harus melihat ke lapangan. Orang ada monitor segala macam yang dia tidak melihat ke lapangan pun akan oke. Banyak sekali karena waktu Piala Asia tahun 2007 di GBK itu control room-nya benar-benar tertutup, ada tembok, tapi ya monitornya tuh banyak sehingga memudahkan. Dan kalau mengacu kepada TV Indonesia, harusnya control room itu ada di lantai dasar. Itu yang terjadi pada saat pertama kali turnamen junior itu dimainkan di sini. TV yang pegang hak siar RCTI waktu itu kalau nggak salah, itu membuka gudang di lantai bawah, walaupun gudang itu gudang tempat barang, dibongkar barangnya untuk mereka membuat control room. Ini artinya memang yang bikin kita nih orang awam bingung kenapa, maksudnya katanya sudah sesuai standar FIFA ya mungkin sebelumnya, tapi kenapa? Bureau Happold itu kan klaim bahwa JIS tidak sesuai desain. Mungkin desainnya dari mereka, tapi pada saat dibangun mereka tidak dilibatkan. Sesuai. Oke, Ya. coba kita lihat dulu ya. Ini ada pernyataan juga dari Bureau Happold. Ini dia. Nah, ini dia, bermaksud mengklarifikasi peran dan kontribusi perusahaan dalam proyek Jakarta International Stadium. Ini katanya perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi ini nggak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan demikian. Pihak Jakon meminta Bureau Happold untuk membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Ini maksudnya jadi cuman konsultasi biasa. Konsultasi mungkin ya. Karena kalau dia diharuskan membangun, pasti dia menghubungi segala macam aspek yang sesuai dengan bangunan stadion. Artinya menghubungi pihak televisi, ini maunya gimana, segala macam. Seperti stadion di Balikpapan itu kan mereka menghubungi televisi kalau nggak salah waktu itu, sehingga hasilnya sesuai. Dan ini ya jadinya yang nggak sesuai jadinya gitu. Oke, nah tapi ini bingung ya, maksudnya ini artinya nih dia hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari Bruno Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Bruno Happold dalam surat terpisah. Ini yang jadi pertanyaan aku adalah, terus buat apa bayar Bruno Happold ini sebagai konsultan mahal-mahal kalau pada akhirnya pembangunan JIS itu tidak disesuaikan dengan apa yang udah dia ajukan gitu loh. Iya, Gimana, sebetulnya Kang? bahkan kalau misalkan dalam logika keuangan negara ya, ini bisa jadi temuan loh kalau kayak begini. Jadi diajukannya apa, lalu Hasilnya pembiayaan dari APBD, APBN apa misalkan ya, nanti nggak sesuai, ada yang terlewati apa. Ini sebetulnya apa ya? Nah ini kan kita nggak tahu pasti nih ya, para pihak malah nggak bicara kan, kecuali satu ini ya, Bureau Happold ini. Justru kalau misalkan kita lihat, ini kan dipolitisir segala macam, ya iya karena hal seperti ini kan gampang banget digoreng di Twitter ya. Kalau kita lihat, ini aku lihat beritanya tadi malam nih, malam ya, itu isinya bukan akun bola loh, buzzer politik semua itu yang ngegoreng tuh gitu. Jadi Bruno Happold ini kenapa dia tiba-tiba bersuara adalah karena namanya disebut pada salah satu acara televisi bahwa tidak mungkin JIS ya, ada salah satu pandit yang mengatakan bahwa tidak mungkin JIS tidak sesuai dengan standar FIFA internasional karena melibatkan Bureau Happold yang mendesain. Akhirnya mengklarifikasi. Dan mereka mengklarifikasi bahwa mereka hanya desain, tapi pada saat detail pembuatan ya mereka tidak diikut sertakan. Kayak misalkan Intan deh bikin rumah. Enggak, ini karena aku pernah kuliah teknik sipil bentar ya. Misalkan bikin rumah kan bisa jadi dibuatin sama si arsiteknya ya, konsultan arsitek. Tapi ternyata budgetnya misalkan 3M, sedangkan budget kita 1M nih. Nah, jadi disesuaikan tuh kayak gitu. Pada saat pembangunan. Dan tidak dilibatkan lagi si itunya. Iya, spek segala macam kan bisa berubah gitu. Oke, nah tapi apa ya? Mungkin ini jadi pertanyaan kita semua sebagai masyarakat itu bingung Mas kita. Jadi kayak ini sebenarnya yang mana yang benar gitu. Dari pihak yang membangun bilang ini sudah sesuai standar FIFA, sudah sesuai dengan konsultan dan juga desainnya, tapi pada saat pembangunan ini ya maksudnya jadi pertanyaan juga kan, pada akhirnya sekarang kok ternyata banyak hal-hal yang ternyata kurang. Betul. Gitu. Dan kalau aku bilang sih kita nggak harus berlarut-larut dalam yang namanya polemik ya. Yang nyatanya adalah pada saat kita menonton di sana memang pintu masuknya tuh hanya satu dan itu sangat menyulitkan.
Nyulit kan itu terlihat waktu Persija menjamu klub Thailand ya kalau nggak salah. Itu Ya. penontonnya demikian banyak Jackmania sampai memenuhi seluruh stadion. Mereka itu lama loh, bahkan mantan ketua umum Jackmania sendiri bilang bahwa sulitnya bergerak pada saat masuk ke dalam stadion berarti untuk menonton. bener ya, ini sebelum kejadian hari ini ya yang Iya. rame, yang aku bilang tadi awal-awal JIS bisa dipakai, yaitu mitigasi supporter. Ada yang bilang ke saya, Iya. mitigasi supporter, dan ini dia bilang nanti pasti ada pihak yang saling lempar ya, mungkin ini hari ini kejadiannya. Jadi ada itu yang mereka bilang tuh tentang mengosongkan stadion dalam kondisi penuh. Saya nggak tahu apakah ada simulasi atau apa, itu telat lebih dari 10 Ya, itu menit kan gitu. panjang, Itu itu fatal. banyak banget ya. Kalau namanya mitigasi supporter itu fatal gitu, fatal banget. Karena aku pernah lihat AFF tahun 2010. Itu penonton final dan semifinal pada saat lawan Filipina dan lawan Malaysia di GBK itu penuh sekali. Tapi dilihat dari udara itu semuanya menyebar jadinya ke seluruh lingkar GBK tuh ada penonton di sana sehingga memudahkan mereka masuk. Ini kan hanya satu pintu yang mereka tuju. Nah, itu yang bayangkan kalau ada 80.000 penonton yang itu kan kapasitasnya 80.000 ya. Masuk ke di Jangan jauh-jauh deh. barat itu Konser akan Dewa repot. kemarin kan udah Nah, jelas ya, itu. itu bukti nyata ya. Waktu konser Dewa itu kan banyak keluhan ketika mereka keluar langsung ketemu mobil kan di jalan raya apa. Itu karakter Dewa itu orang-orang yang ibaratnya level atas ya. Menengah ke Punya atas ya. uang, punya uang segala macam. Gimana kalau sepak bola yang secara karakter mereka lebih gampang rusuh, lebih gampang emosi. Terpicu ya. Nah, itu bahaya Agak juga. cukup bahaya ya. Oke. Nah ini tapi kan sebelumnya PSSI tahu nggak sih tentang ini? Maksudnya kan pasti PSSI datang dong tahu ternyata pintu cuma satu, terus pintu masuk mobil pemain dan juga penonton ini ternyata Iya. sama. Nah ini PSSI artinya tahu ya? Antara tahu dan nggak ada hubungannya juga mau atau mau enggak. Kan ini aset yang dibuatnya Nggak, kan maksudnya negara kan gitu ya. kan ini akhirnya JIS nggak pernah dipakai untuk pertandingan Iya. FIFA. Iya. Karena memang mereka PSSI memang udah juga tahu. tidak Iya. harus memakai JIS Gitu, sebenarnya. nggak harus ya kan. Jadi pada saat PSSI diminta, aku ingat pertandingan pertama melawan siapa ya waktu itu, Curaçao ya kalau nggak salah. Itu antara mau memakai, kenapa mainnya harus di Jawa Barat, ya, harus Biasalah. di Pakansari, kenapa tidak di JIS waktu itu. Tapi kan PSSI mengatakan bahwa pada saat itu bahwa JIS tidak standar internasional. Maksudnya pintunya ini. Waktu itu kan polemik udah mulai ya. Iya. Oh, kenapa PSSI ngomong seperti itu? Tapi ya ini alasannya bahwa memang tidak bisa digunakan karena jumlah penontonnya akan sangat banyak untuk pertandingan internasional seperti itu. Dan tadi ya meneruskan Kang Eko tadi, kalau under 17 sih nggak perlu khawatir-khawatir Ya, aja ya sebetulnya sebenarnya gitu bahwa ya. penonton juga tidak akan terlalu banyak mungkin kalau bukan timnas. Kalau timnas sih jaminan ya bahwa apapun ya yang namanya under 17, under 20 sama timnas senior pun kita sering banget ingat banyak penonton dan itu yang akan bahaya kalau sampai digunakan. Tapi balik-balik lagi pertanyaannya sekarang, apa perlu JIS digunakan sekarang? Karena kan udah ada 4 sampai 5 stadion Iya, yang standarnya FIFA ya, Siap. yang under 20 kemarin. Ibaratnya cuma dipoles sedikit lah. Ini kan mereka jadi stadion-stadion yang layak under 20 kemarin udah pasti layak juga buat under 17 Kecuali gitu. GBK yang karena ada Coldplay tidak bisa digunakan. Tapi yang 5 lagi kan masih digunakan. Dan kalau mengacu ke masa lalu under 17 itu hanya 4 stadion loh rata-rata mereka pakai di negara-negara. Oke, Mas Gita ini kan dari tadi kita berbicara mengenai kekurangan-kekurangan JIS yang sebenarnya memang udah terbukti Iya. dan Mas Gita juga udah melihat secara langsung ke sana yang memang nggak memenuhi standar ya Mas ya. Ini kan berkaitan dengan safety regulation. Ini artinya kalau Mas Gita melihat benar-benar butuh renovasi, Iya. ya, paling utama untuk safety regulation itu. Iya. Iya. Butuh renovasi agar bisa digunakan di masa depannya untuk turnamen-turnamen internasional gitu Tapi aja. kalau Kang Eko sendiri merasa itu perlu direnovasi saat ini untuk Piala Dunia U17 atau? Ya itu tergantung kondisi keuangan negara sama kan ini intinya kalau kita ngomongin stadion sebetulnya nggak semata-mata ngomongin federasi ya. Ya. Itu negara aja yang punya duit juga negara. Pemerintah makanya kalau misalkan ada event olahraga besar ya sebetulnya harus digandeng, mereka minta government guarantee Iya, ya. iya. Jadi garansi dari pemerintah karena apa? Karena federasi itu kan cuma punya sistem komunitas gitu ya, tapi yang punya akses jalan, infrastruktur, lalu stadion, lalu yang kewenangan terkait keimigrasian, lalu mungkin fiskal, visa segala macam kan pemerintah negara gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa kita simpulkan kekurangan JIS ini adalah tadi pintu masuk. Udah itu akses aja Akses sama masuk, ini ya mitigasi supporter kita mitigasi belum supporter. teruji. Iya. Oke, sama broadcaster ya. Ya, sama ini ya mungkin harus ada lahan parkir yang lebih luas dari sekedar lahan parkir kan. Kalau ngeliat lahan parkirnya sekarang kayak lahan parkir mall ya. Artinya di bawah Basement ya. underground basement dan itu tidak memadai untuk untuk pertandingan sepak bola kan diperlukan lahan parkir seperti di GBK yang luas sekali, yang terbuka gitu Ya. loh. Sehingga mobil bisa leluasa keluar dan masuk dan banyak pintu kan kalau di GBK itu.
yang memudahkan mereka untuk nantinya keluar pada saat pertandingan sudah selesai. Jadi tidak bertumpuk supporter dan bertumpuk kendaraan itu kan bahaya. Jadi sebenarnya. JIS ini kan selesai ketika tragedi Kanjuruhan belum terjadi ya. Nah, apalagi sekarang setelah terjadi Tambah tragedi ya, Kanjuruhan, safety, makanya safety. masalah safety and security pasti diperhatikan betul gitu. Ya oke, dah. Baiklah kalau gitu kan Mas Gita tadi juga sama Kang Eko sempat nyinggung ya, ada stadion-stadion lain, ini dia 8 stadion yang rencananya akan dipakai untuk venue Ya, Piala Dunia Harupat. 17. Ya, Nih, Iwayan Lipto ada ini. GBK udah pasti susah nggak ya? lewat lah, juga udah ya, susah tuh. karena ada Coldplay itu Gelora ya. Sriwijaya, Ya, si ini Jalak kan Harupat. udah Cukup renovasi banget. FIFA. Ini cukup banget ini ya. Betul. Jalak Mamanda. Harupat bahkan tidak digunakan oleh klub Liga 1. Jadi benar-benar free. Manahan? Jakabaring Ada. juga. Manahan, Gelora Bung Tomo, Kapten Iwayan Cukup, Dipta. ini 4 aja cukup loh Iya, sebetulnya. itu 4 kan aja. digunakan. Tapi kan gini, ya balik-balik lagi tanyakan ke klub Liga 1 karena selama ini kan Bali United sering juga pindah ke Maguwoharjo. Persis Solo pernah pindah ke Maguwoharjo juga. Terus Bisa, yang namanya Persebaya Surabaya pernah pindah ke Gresik. Jadi Iya. mungkin saja mereka pindah untuk waktu 3 minggu itu. Tunggu dulu, Sementara ya. kalau under 17 main harus berhenti nggak kompetisi atau tetap? Katanya sih enggak ya. Enggak kan? katanya. Nah, kalau misalkan apalagi bisa tetap berjalan parsial ya bagus gitu. Oke. Nah, itu kan ada JIS juga masih masuk list ya, sama Iya, masih ada yang masih. terakhir masih dirahasiakan. Masih apa? dirahasiakan tuh yang dekat Jakarta katanya. Oh. Pakansari, Patriot dan Patriot tapi rasa-rasanya terlalu di tengah kota. Ya. Pakansari lah ya yang paling logis tuh. Pakansari itu sebenarnya bagus loh, ringnya ring 1, 2 dan 3, terus letaknya buat parkir juga leluasa. Terus akses kalau misalkan perlu mitigasi setelah keluar stadion dia masih punya 3 arah kan? Iya, betul. 3 arah ke arah Cibinong, Iya. ke arah tol yang mau ke Jakarta, sama apa? Ke arah yang apa gitu belakang Iya, sana iya, iya. perkampungan. Itu tempat keluarnya itu benar-benar kayak GBK. Tapi GBK masih ya, langsung ke kota kan. Ini kan benar-benar ke tempat yang benar-benar terbuka, jadi nggak akan banyak yang dirugikan kalau terjadi apa-apa. Tapi suka banjir. Nah, itu masalah. Tergenang dia nggak tahu ya, aku baru nggak nih. Maksudnya, kalau banjir Sering ya, banget tuh tergenang. tergenang tuh Pakansari itu. Iya, ya. sering. Pakansari dan Wibawa Mukti yang sering tergenang ya. Patriot yang enggak, tapi emang ini kan akan terjadi di tanggal Panggil Mbak Rara aja lah biar nggak hujan. kan tanggalnya 10 November sampai 2 Desember ya, musim Iya. hujan itu. Nah, itu yang- juga harus jadi pertimbangan. Iya. Tapi pertanyaan aku juga yang jadi pertimbangan harus, kan tadi salah satunya masih dirahasiakan ya katanya, tapi dekat Jakarta itu kan artinya memang diutamakan stadion-stadion yang, dan lebih banyak di sini stadion-stadion yang memang bisa dibilang nih domisili Jakarta. Nah ini kenapa Mas? Karena ibu kota. Iya, sebetulnya yang Karena paling ibu simpel kota. itu karena kan exposure ya, lalu publikasi sorot mata kan ya ke ibu kota, logis lah. Mungkin Bali juga bagus gitu ya. Jadi gini kan sebetulnya selain selain suksesnya event kan ada hal lain ya yang bisa jadi argumen pemerintah harus support itu kayak misalkan hospitality, tourism gitu. Ya. Jadi ya hal seperti itu bisa diomongin lah sebetulnya. Sebenarnya aku juga agak Bisa heran diomongin. kenapa Stadion Jakabaring nggak disinggung-singgung. Karena itu kan tidak dipunyai oleh klub manapun sekarang. Tidak ada klub yang bermarkas di sana. Punyanya Pemda Palembang. Terus di dalam stadion itu sendiri kan ada stadion tempat latihan yang biasa juga sekarang jadi kandangnya buat AFF Under 19 Women. Dan di sana tuh kan ada apa ya? Karena pernah menggelar SEA Games, mereka ada perkampungan atlet. Kalau Under 17 aja kan kayaknya layak Cukup lah ya? ditaruh di Iya, sana gitu makanya kan. itu makanya ada indikasi memang pengen exposure-nya tetap ke Jawa ya. Iya. Mungkin ya. Oh iya mungkin ya karena Tetap itu lah. ya nggak mau keluar dari Jawa gitu ya. Tapi kalau Mas Gita produksi nggak nanti? Belum tahu. Nggak, belum tahu. Oh belum tahu. Tapi Oh, kalau dari produksi segi- pantesan tahu banget masalah stadion tadi ya. Belum tahu karena waktu Under 20 kita ditawarin produksi karena kita tidak ada Liga 1 kan, alat kita nggak jalan. Oh Kalau ada iya, Liga Mas 1 Gita pegang akan Liga sulit 1 ya. jadinya. Apa mungkin ini alasan produksi juga, jadi akhirnya dicari dekat-dekat ibu kota. Ya mungkin Nah, juga bisa ya. alat Bisa kan jadi. kan Iya, biaya alat tuh SDM juga kan. dihitung ya. Iya. Biaya alat terbang ke Palembang ya mendingan Tapi kan mengacu ke Under 20 kan sebenarnya FIFA bukan cuma menggandeng production house lokal. Mereka juga menggandeng iya. production house yang bermarkas di Malaysia. Bahkan diberi tawaran 3 stadion waktu itu. Jadi mungkin aja, apalagi kalau Kang Eko bilang tadi hanya 4 stadion kan cukup. cukup Pas banget. stadion Itu sangat cukup sekali. Tapi kalau paling dari semua pilihan ini, kecuali GBK kan mungkin udah susah ya. 4 stadion yang kalau dari Mas Gita sendiri yang paling ideal yang mana aja? Kalau ngeliat lagu Sejalak Harupat. ya. Jalak Harupat iya, Jalak rumputnya Harupat, udah bagus oke. segala macam, belum pernah dipakai malah. Bahkan rumputnya tidak diinjak-injak ya selama ini. Nggak tahu kalau Liga 2 tiba-tiba mulai di sana. Terus Iwayan Dipta jelas kemarin stadionnya bagus, lampunya Kemarin juga main di bagus. sana. Manahan, Ya kan? terus GBT, udah. Tinggal Oh, cari GBT. 4 stadion udah ada. Oh, jadi nggak ada pilihan JIS di situ. Nggak ada pilihan JIS karena kenapa? Karena waktu Under 20 kan kita menangnya tahun 2019 JIS belum ada. Bukan ya. politis ya. Enggak, karena Mas Gita ini orang nggak politik-politikan kok. Jadi tadi rasional pertimbangannya. Iya. Iya.
kalau kayak Apalagi Eko? iya sama persis tadi. Sama pilihannya. persis. Sebenarnya Jakabaring, tapi kalau kayak Iya. kata Kang Eko tadi kan karena maunya ditaruhnya di Jawa, Jawa. kan sangat sulit. Dan Bali itu kan mau- dianggapnya udah Jawa. Iya. gitu. Nah, justru kalau orang ya mikirnya politis kan butuh popularitas itu di luar Jawa kan. Justru politik tuh misalkan ya kalau di Jakabaring, tapi ini kan enggak. Jadi sebenarnya pertimbangan rasional semua ya. Kemudahan teknis, akomodasi segala macam udah. Apalagi di Gelora Bung Tomo teruji waktu lawan Palestina, supporter timnas oke gitu Iya, ya. iya, betul. Itu ya bagus kan itu. Gitu. kondisinya di sana dan akses dan segala macamnya ya udah jadi pertimbangan. Sayang juga ya kalau misalnya kayak Jalak Harupat yang udah direnovasi oleh FIFA nggak digunakan sama sekali. Liga 1 nggak digunakan karena Persib lebih memilih di GBLA yang benar-benar di kota Bandung gitu. Terus Iya, iya. sekarang itu kan udah ada tol Soroja ya, Iya, itu deket banget loh Iya. ya. Kalau kita dari Jakarta ke Bandung itu cuma selisih 5 menit udah ketemu Belok kanan tolnya. langsung ketemu ya? Langsung Jadi ketemu. langsung- tuh Tapi Jakarta. enakan belok kiri ke Ciwidey liburan kan. Iya bisa. Pokoknya enak banget itu. Maksudnya kalau masalah akses, dulu tuh kalau hanya Jalak Harupat tuh kan akses ya, Akses, iya, yang kejauhan ya. susah. Kejauhan. Tapi sekarang udah Saya waktu itu bagus pernah mendampingi ini nih ngitung ambulans tuh ke rumah sakit terdekat tuh memang ada kendala kejauhan Karena ya. harus desa sore Sekarang yang udah cukup. dilewatin ya. Tapi sekarang udah enggak kan udah ada tol. Ya, Mau oke, ke rumah sakit kelas 1-nya kayak Hasan Sadikin, Bromius, lewat tol nggak nyampe setengah jam. Oke, kita doain lah Kalau ada pokoknya. apa-apa tapi jangan lah ya. Tapi jangan sampai. Jadi itu doain pokoknya apapun itu pilihannya adalah stadion yang tepat ya. Tapi daripada pusing-pusing kita mikirin stadion terus, kita mikirin Iya, Nel. squadnya aja dulu yuk. Katanya mau TC kan, nanti Iya. sebentar lagi akan TC. Nah ini ada 34 pemain yang dibawa ya. Dan tapi ternyata nggak cuma pemain lokal doang, tapi ada pemain abroad juga yang diajak. Ini ada 6 orang. Nah ini dia list namanya. Nah ini 34 Masih ada Akan Kakak tuh? nama. Yes, masih ada. Masih ada Iqbal itu yang paling penting kan. Zidane, Ya, masih ada. Zidane, Figo. Betul. Ada Khaviatur juga Ada ya. Sultan Zaki. Jadi ini kan tim yang menjuari AFF Under 16 dan gagal di kualifikasi AFC Under 17 yang kalah dari Malaysia 1-5 waktu itu. Tapi kalau ngelihat nama-nama ini, menurut Mas Gita sendiri udah sesuai belum? Iya, ini Figo Dennis, terus John Palevi, terus Ahmad Zidane, ada Sultan Zaki, ada Muhammad Iqbal. Ini kan kelihatan banget waktu Muhammad Iqbal nggak main, kapten kita kalah dari Malaysia Iya. karena bocornya lini belakang. Terus ada kok nggak ada Khaviatur itu ya? Arkan Kakak nggak ada ya? Ah, ada? Ada. Oh ada. Ada, Arkan Kakak tuh dari persis ada. nomor 18. Yes. kalau perspektifnya ini ya, kan ini kan kita waktu mepet ya. Bahkan kan ini jatah dalam tanda kutip Ya. U17 ini kan juga dadakan nyari aman ya. Ini skor ini udah paling aman ya. Dan kalau ngelihat Udah itu pernah tadi bareng. yang dibintangin ini kan squad apa ya? Asing, Yang, dari abroad, ya. ya, abroad ya. Welber Halim Jardim itu kan. Itu kan sebenarnya sangat mudah untuk bisa dibujuk untuk ibunya orang Indonesia. Iya. Orang Banjarmasin. Ayahnya pernah main di Persiba. Jadi Oh iya, ya. tunggu dulu. Nah, Nah. tentang ada info baru ini tentang naturalisasi ya. Kemarin ini baru banget ini fresh nih. Kemarin orang Kemenpora nelpon saya konsultasi kan. Jadi masalahnya itu cuma satu. Apa? Ini usianya semua anak-anak nih ya. Ya, 14 tahun ya. Sedangkan di Undang-Undang Kewarganegaraan itu ya Tidak 18 boleh ya. tahun. Tapi pernah ada contoh untuk yang basket ya. Yang basket juga itu anak-anak tuh. Anak-anak tapi bisa kan. Nah, kemarin makanya masalahnya ini cuma ini kok jadi banyak banget kan? Banyak banget ini. Kalau yang basket cuma 2 apa 3 Ya gitu ini ya. 6 kan? Udah gitu. Ada pilihan Udah 30. gitu segmen olahraga itu senyap nggak? Kalau di sepak bola pasti rame ntar. Ya. Rame terus kan, pasti memancing atensi publik ya. Nah, ini Kang Eko ini kok banyak banget gimana ya? Saya bilang ya udahlah, diajukan saja. Nanti kalau misalkan memang nggak bisa atau ada hal apa kan apa ya udah bukan urusan kita lagi gitu loh. Oke, tapi karena aturan hukumnya memang harus 18 tahun gitu. Nah itu dia, ini kan mereka masih usianya masih di bawah 18 tahun. Iya. Ini Nggak kayak tahu ini gimana? keluarga negaraan dia ini Iya. Brazil atau apa? Karena dia ikut ayahnya atau Gini, ikut jadi ibunya? di kita itu menganut namanya kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi anak-anak ya itu bisa punya 2 paspor. Selain paspor Indonesia, dia punya paspor negara lain tapi cuma sampai umur 17 18. tahun, 18. Nah, oke. 18 sampai 23 dia dikasih kesempatan untuk Memilih. memilih. Makanya Irfan Bahdim itu bukan naturalisasi tapi dia memilih. oke. Terus satu lagi akan Bagot kalau nggak salah, itu juga bukan naturalisasi tapi memilih. Jadi Indonesia itu sistemnya kan atau memegang prinsip kewarganegaraan itu harus tunggal. Ya.
bisa ganda, tapi untuk anak-anak itu. Yang masih belum Kalau orang cukup tuanya umur untuk dua, memilih ya. gitu. Orang tuanya Iya, dua, hasil dua perkawinan keluarga campur negara, kan. ya. Tapi ketika umur 18, Dia harus tetap memilih. harus milih. Makanya kita tuh menganut sistem kewarganegaraan ganda terbatas disebutnya. Jadi artinya mereka bisa memilih untuk membela Iya. timnas Ya, Indonesia karena ya. kayak Welberly Scott ini dia bisa memilih. Kenapa? Karena dia pasti masih punya 2 paspor. Ibunya kan orang Banjarmasin, ayahnya orang Brazil. Dan kalau melihat prestasinya secara junior kan dia oke ya. Sebelum pandemi kan dia kan Gothia Cup, terus Ya. segala macam turnamen-turnamen underage lainnya berhasil dia juarai bersama Sao Paulo. Ya, terus ada juga tadi nama Marit Agusta ya. Ya, betul. Dan artinya itu tadi yang Kang Eko bilang, kita memanfaatkan Potensi. duit keluarga negaraan terbatas itu yang bisa kita Iya, lakukan. jadi anak-anak tuh kalau misalkan yang anak-anak tuh bisa aja pokoknya lebih. Tapi masalahnya ini kan kita nggak tahu nih, kita kan nggak tahu ya. Kayak misalkan jangan-jangan ada yang full asing kayak gitu-gitu tuh harus diperhatikan. Tapi Oh, itu udah bukan urusan kita dipastikan lah. ya, ya, Cuma ya. intinya gitu kalau misalkan buat anak-anak sampai umur 18 masih bisa memilih gitu loh. Oke, nah ini kan di diaspora itu sempat ngusulin 30 nama. Ini banyak banget ya Iya, artinya. itu yang Terus apa? akhirnya dipilih 6 Yang cuman. belum. Ini yang menjadi keputusan untuk memilih 6 nama ini dasarnya apa nih, Mas? Ya harusnya kan kalau dari pelatih teknis ya. Dan tapi secara politis ini bagus. Artinya apa? Artinya keluarga negara Indonesia itu kan nggak boleh ya dianggap murahan ya. Jadi apalagi kalau misalkan mau dipakainya itu misalkan pasal 20 kan itu harus punya kontribusi untuk kepentingan bangsa, negara gitu ya. Makanya yang 6 ini mungkin dianggap istimewa, sangat istimewa gitu ya. Gitu loh. Kalau misalkan sampai terlalu banyak juga saya nggak setuju sebetulnya. Iya, ntar kesempatan pemain-pemain yang lokal asli gimana gitu. Iya, betul. Kalau cuma 6 harusnya ya itu Bisa bersaing ya. pertimbangannya udah ketat banget gitu. Apa mungkin adaptasi juga jadi pikiran atau pertimbangan dari Coach Bima, Mas? Iya, pasti Bima kan merasa mungkin ya bahwa skuad yang sudah dia miliki kan bicara di AFF pun mereka antara juara, terkadang tidak lolos kualifikasi. Terus melihat kemarin bagaimana AFC Asian Cup Under 17 yang dimainkan di Thailand, bahkan Thailand pun tersingkir ya. Vietnam tersingkir. Yang lolos itu kan Iran, Korea, Jepang. Korea dan Jepang menggelar final itu udah kayak turnamen Under 23 ya gaya mereka main. Dan itu pasti pertimbangan Bima bahwa dia harus ada pemain-pemain yang kualitasnya di atas rata-rata para pemain yang dia miliki sekarang. Itu kenapa 6 nama diaspora itu kemudian keluar, dan rasa-rasanya kenapa kita harus menyurati Sao Paulo adalah ini turnamen yang masih pada saat ini kompetisi itu berjalan. Nggak tahu yang namanya Welber ini udah main di tim senior atau belum. Kalau dia sudah main kan kita harus minta izin Sao Paulo. Sao Paulo berhak tidak merilis pemain ini karena apapun kan ini turnamen junior yang sebuah klub tidak harus merilisnya. By the way ya, tentang Sao Paulo ya, saya ada info nih, dan bisa jadi teman-teman yang di nasional nggak ngeh ya. Jadi kenapa? Sao Paulo itu udah punya kerjasama, bahkan PSSI-nya agak sedikit dalam waktu itu dilangkahi ya. Mereka tuh punya kerjasama dengan klub Bandung, pernah dengar Sen Prima? Ya. Sen Prima ini dulu yang punyanya almarhum Pak Hasan ya, udah meninggal. Sen Prima ini di Bandung tenar banget, dia itu spesialis yang mendatangkan pemain-pemain Thailand ya, Kosin, terus siapa lagi? Itu Suchao, itu dia yang datengin tuh, yang ownernya itu. Nah mereka tuh pernah coaching klinik ke Bandung ya, dan saya pernah ikutan tuh. Mereka tuh ya lucu-lucuannya gini, Sen Prima kan SP, Sao Paulo juga SP, jadi seragamnya identik dan sama, warna putih, hitam, merah gitu ya. Dan waktu itu yang ke Bandung itu datang namanya Lucas Neto, dia ini yang menampungkan talenta kakak ya kan, kakak Sao Paulo gitu. Jadi kalau dari kurikulum pembinaan di antara klub-klub Brazil ya, ini Sao Paulo itu salah satu yang terbagus. Iya, yakin Terbagus. banget itu. Jadi gini loh, kalau ngomongin Argentina, terus Brazil itu kan mereka talenta ya, bakat apa. Ada juga klub-klub yang memang sistematis tuh, itu modelnya Sao Paulo. Beda sama kayak Palmeiras, Bangu, yang warnanya biru, hitam, putih itu apa? Cruzeiro. Grêmio. Nah, Grêmio Cruzeiro. gitu-gitu itu mereka betul-betul ngejaring bakat aja. Karena mereka itu tujuannya kan Untuk langsung ekspor juara. ya ekspor ke mana? Eropa. Ke Eropa gitu. Nah, kalau yang Sao Paulo ini mereka punya kurikulum, punya akademi itu bagus itu. Makanya mereka juga rajin ikut turnamen-turnamen kayak di Swedia. Nah, itu mungkin di ya. Perancis segala macam, Toulon, terus Jadi klub Gothia Brasilia Cup, tuh banyak kayak Flamengo tapi mereka tuh ada yang betul-betul mengandalkan tuh bakat aja ya, bakato. Tapi ada kalau juga ini- yang ini mirip-mirip inilah, lebih sistematis, bagus lah kalau Sao Paulo ya. Dan kalau ngelihat apa yang tadi sudah dilakukan oleh Welber kan sebenarnya bersama Sao Paulo dia tuh
tahun 2019 juara di 3 turnamen membawa Sao Paulo. Ada di dalam tim Sao Paulo yang menjadi juara di 3 turnamen di Eropa Underage. Jadi kualitasnya memang sudah tidak diragukan lagi. Ya itu bedanya, makanya klub-klub kayak Flamengo, Palmeiras kan nggak pernah ya ke Eropa ikutan kompetisi ubra nggak pernah. Ini artinya mungkin sebenarnya selain kualitas juga artinya pengalaman dari pemain-pemain ini bisa diambil untuk kalau dia pemain lokal ya, kalau diperbolehkan, diperbolehkan Itu akan sangat bagus buat kita karena kalaupun dia memperkuat Indonesia Under 17, pada saat senior nanti dia dipanggil Brazil pun masih boleh juga kan. Umur 18 yang Kang Eko bilang tadi, dia boleh menentukan pasportnya mau kemana. Oke. Tapi aku penasaran deh, kriteria pemain yang dicari sama Coach Bima itu tahu nggak sih kayak gimana yang gitu? soleh, sholatnya rajin ya nggak? Nggak berani ngomong aku. Iya nggak sih? Sebenarnya Bener nggak sih? sebenarnya di setiap lini Iya, kan Bener. setiap Bener loh. Iya, setiap pelatih punya apa ya? Punya kriterianya tersendiri ya, gitu. Gimana? Mas kita Kang Eko nih. Ini serius loh, ini bukan masalah. Enggak, saya tahu gitu. Iya, Jadi oke. itu hal penting. saya nggak tahu gitu tuh Welber sholatnya rajin atau ke gerejanya rajin nggak tahu ya. Iya. Tapi intinya adalah Bima itu pasti mencari sosok seperti Iqbal. Iqbal kan kuat di pertahanan, tapi kan kita jelas tidak punya kemampuan yang baik pada saat kita harus menyerang. Itu semua lapisan tim nasional kita masalahnya seperti itu sekarang. Tidak cepat menciptakan gol pada saat mereka unggul dalam permainan sekalipun. Itu pasti yang dibutuhkan oleh Bima. Itu kenapa tadi kalau dibilang kan orang Indonesia cepat banget ya. Itu tadi Welber Jardim tadi dibilang Neymarnya Indonesia. Waduh, belum masuk timnas saja udah disebut sebagai Neymarnya Indonesia. Nah, kalau seperti itu kan itu mungkin solusi di depan gitu loh. Gitu. Tapi kan belum lihat ya, belum tahu Kang. Itu berjamaah tuh penting banget itu. Itu juara itu. Kang Gue Eko. malah ketawa-ketawa sih aneh. Enggak bisa Kang Eko ngomongnya tuh kayak yang gitu. Enggak, ini penting. Jadi gini loh, ini ngambilnya tentang sense of belonging ya. Kan saya tahu nih teman-temannya Mas Gita di Facebook, saya lihat baca-baca kok ketika sholat berjamaah ya, squadnya Coach Bima ada yang ya sedikit nyinyir apa gitu. Tapi kita jangan ngambil aspek sholatnya, kebersamaan itu loh, kayak makan-makan bersama. Makan bersama. Ada klub-klub besar ya, tapi itunya konservatif loh. Kayak dulu zamannya Arcan Yuri itu ya, makan malam tuh nggak boleh diantar ke kamar. Oh, jadi harus di bareng ruang makan. sama-sama. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kayak meningkatkan chemistry juga ya di antara Terus apa? pemain. Ya, terus berangkat kemana harus sama setelannya Iya, gitu. iya, Nggak oke, boleh oke. ada yang pakai celana pendek. Kayak gitu-gitu ngaruh lah itu. Iya benar. Oke deh, itu kita doain aja ya, mudah-mudahan adik-adik kita siapapun nanti yang memang akan mewakili Indonesia untuk bertanding, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Siapa temennya? Karena Bima berkejaran dengan waktu juga ya. Iya. Di saat tim lain sudah siap, dia kan harus mempersiapkan diri karena tadinya Karena tim ini mendadak udah ya. dibubarkan, sekarang harus bersatu kembali. Ya pokoknya kita doain. Siapa ya Temen Mas Gita ada di Facebooknya ada. Saya waktu itu saya ingat betul tentang ada berita tentang sholat berjamaah, terus bawahnya ini gitu. Ya udahlah itu. Itu urusan temen Dewas kita nggak apa-apa. Sekarang kita urusin dulu nih Liga 1 juga. Aduh makin seru banget nih, ada Ran sama Dewa yang meraih poin penuh yang ini kayaknya tuh padahal nggak disangka-sangka ya. Ini siapa yang bikin skrip? Ini lebay ini. Kenapa? Karena ini kompetisi masih panjang yang pertama ya. Ini Tapi baru 2 kali main. dua-duanya poin Tapi penuh. Iya. nanti dulu. Lawannya Rans ada itu Bali. menang 2-1 ya? Ya. Sorry, Rans menang 2-1 ya, Bro? Dewa 2-1 Dari Bali juga. kan? Dari Bali kan? Bukan dari Bali. Rans Bayangkara. Bayangkara. Rans menang 2-1 dari Bayangkara ya, Bayangkara, tapi Bayangkara ada Bali. satu gol Bayangkara yang dianulir pada saat dia tidak offside. Jauh loh nggak offside-nya. Jadi back terakhirnya di sini, pemainnya dapat Iya, umpan di Bayangkara. sini. Itu kemudian lolos dan bikin gol, itu dianggap offside. Oh, jadi maksud Mas Gita ini sebenarnya kembali lagi imbang. week 1 dan week 2 Iya, itu darurat VAR-nya benar-benar harus. Karena apa? Banyak sekali keputusan-keputusan yang ngawur dari penjaga garis maupun wasit. Dan nggak nunjukin apa-apa. Iya. Ingat loh, dengan sistem yang sekarang, kalau misalkan mau jadi juara, itu nggak harus peringkat pertama duluan. ketiga, Keempat keempat ya? juga punya Iya, kesempatan. bisa, ya. Gitu. Karena Jadi, ada playoff ya. Ini nggak menunjukkan, kan kalau misalkan kita ngomongin kompetisi ya, Liga ini kan masalah endurance. Endurance, daya tahan dia antar. Jadi di pertandingan ke-10 lah baru kelihatan, putaran kedua baru kelihatan. Ini nggak menunjukkan apa-apa. Oh, jadi maksud Kang Eko ya Ran sama Dewa Iya. ngeraih poin penuh di 2 game ini ya Ya bukan lucu-lucuan apa-apa lah, gitu. kayak Intan aja kan, dari bawah tiba-tiba ada di atas gitu nanti Tapi gini, kan. Rans itu kan menang lewat 2 penalti di week pertama lawan Persikabo. Kemarin dia lawan Bayangkara dengan diuntungkan golnya Bayangkara dianulir. Iya. Bayangkara dan Persikabo kan saat ini kekuatannya bukan kekuatan utama dari Liga 1. Tapi Dewa kan mencuri poin di menit akhir dari PSM. Itu Kang Eko boleh mundur dikit nggak? Kita mengintip nih. Ini Kang Eko ini bener. Jadi Kang Eko selalu udah berada di tengah kita. Yang lain Memisahkan kita. Iya, memisahkan kita. Iya. Yang lain tuh nggak memisahkan kita. Kang Eko doang yang memisahkan. Di tengah Terus terus ya. gimana Mas? Jadi
Dewa yang agak salut bahwa dia menit terakhir bermain di Parepare. Ini yang pertama kalinya. Tahun lalu Iya. kan mereka nggak Iya, kalah ya 17 juara pertandingan di bertahan. Parepare. Ini sekarang mereka kalah. Iya. Jadi Itu yang bikin bahwa Dewa ini ya terlepas apapun mereka diuntungkan dengan Arema tidak bisa mencetak gol di week pertama, kali ini mereka membuktikan bahwa mereka raih 3 poin dengan bagus. Iya. Tapi kalau misalkan kita ada ya kalau orang yang yang mengamati betul dari Dewa United ya, ingat nggak musim lalu yang lain gembar-gembor, padahal Dewa ini berapa bulan sebelum kompetisi mereka udah mulai latihan. Ya terlepas Iya. dari hasil buruk kemarin ya di dasar klasemen ya di bawah ya. Terus mereka tuh di development sebagai memang klub bukan klub sepak bola, ya klub olahraga loh, lengkap loh. Ada basketnya, ada Basketnya e-sportsnya. bahkan masuk semifinal sekarang. Iya e-sportnya. Terus saya kemarin pernah diliatin market, saya kaget ini punya siapa? Saya sebutin ya, ada pokoknya adalah nama-nama pengusaha gini, ada menyebut Dewa juga ini merek maksudnya? mobil ya, Oke. merek mobil terkenal apa ternyata memang di develop buat apa? Buat maju banget nanti ya. Hasilnya mungkin bukan 5 tahun, tapi nanti mereka punya ini kok, punya apa? Lapangan sendiri daerah stadion yang Sunter apa ya? yang bagus banget itu kan yang besar Iya pokoknya di sih? Jakarta. Iya kan? Jakarta itu punya mereka itu. Ada di kota-kota sini deket kok. Cuma ya mungkin nggak ke expose aja, belum gitu. Tapi mereka disiapin banget kok. Berarti kalau misalnya kalian lihat dari dua tim ini kan dua-duanya meraih poin penuh ya. Padahal kita tahu hasilnya kemarin di dasar klasemen dua-duanya. Kalau menurut Mas Gita berarti yang lebih terlihat memang sudah menunjukkan permainan bagusnya dan cukup menjanjikan ke depannya ini Dewa ya? Nggak juga. Nggak juga. Tapi sebenarnya ngelihatnya nggak bisa hanya dua Nggak bisa. Ya, minggu. cuman maksudnya kan Harus at dilihat least- bahwa PSM emang ada permasalahan penurunan performa saat mereka sudah menjadi juara. Oke. Mereka kalah di playoff lawan Bali United walaupun lewat adu penalti. Kemudian pertandingan pertama mereka juga hanya bisa imbang dengan Persija, di mana mereka tertekan ya, sepanjang hampir selama 90 menit walaupun unggul terlebih dahulu. Dan di sini terbukti lagi bahwa mereka Erwin Gutawa kena kartu merah. Biasa-biasanya mereka solid di belakang dengan Yuran dan Erwin Gutawa, kali ini mereka kena kartu merah di belakang dan itu di menit akhir dan kemudian mereka kebobolan di menit akhir. Jadi belum bisa jadi patokan bahwa Dewa akan bisa Oke, melangkah. Tapi Oke, bisa depannya. pekan ketiga. Ini kan Dewa United kan Lawan siapa? bakalan ketemu Persib nih di GBLA ya. Oh iya. Kalau misalkan Dewa United bisa ngalahin Persib juga di GBLA, udah ini punya prospek memang ini lepas landas waktu mereka. 15 Juni kalah Lepas tapi kan landas. Dewa. Waktu Iya. pertandingan Iya, persahabatan iya. lawan Pak ya kan. Iya, bisa Oke. lepas landas deh. Tapi ngomongin Persib dua match ini belum ada menang, Kang. Iya ya. Tapi kemarin udah bisa cetak gol. Pertandingan pertama kan Alhamdulillah. pertandingan pertama mereka nggak bisa cetak gol. Itu kenapa mereka bermain imbang karena banyak kan peluang yang mereka buang. Kemarin belakang mereka berantakan Mungkin tapi mereka LP bisa apa? menciptakan peluang. Iya kemarin tuh banyak faktor, tapi makanya saya bilang tadi ini nggak menunjukkan apa-apa sih 2 pekan. Belum terlihat. Bahkan 2 tim yang kalah berturut-turut pun ya. Ya belum berarti nasibnya Mungkin akan belum tragis. belum gitu. belum panas Tapi, aja tapi gitu. Bali harus ini ya. Bali Oh, harus United. waspada kalau Bali ya. Ya, Bali sebagai United juara harus ini loh, sebagai juara harus bertahan parah berpikir itu. panjang. Itu Kualitas bagus, pelatih masih Tapi sama. Pemainnya yang itu aja yang kayak ketebak jadinya ya. Iya, Spaso juga masuknya menit ke 65 kemarin. Jadi beda tim yang lagi berkembang sama tim yang bakalan stuck. Nah, kalau Bali seperti itu terus ya permainannya ya. Ini bakalan stuck gitu. Iya. tapi- Kemarin kan mereka kan agak aneh juga hanya membeli penjaga gawang. Kemudian pemain belakang, walaupun label pemain belakangnya itu adalah pemain AFF satu-satunya yang sudah merebut gelar, pemain Liga 1 satu-satunya yang merebut gelar AFF kan, Iya. Elias Dolah. Tapi kan jelas bahwa mereka butuh di tengah, butuh di depan yang tidak dimiliki oleh Bali. Jadi United. konsep the winning team bertahun-tahun itu relevan waktu zaman perserikatan mungkin. Iya. Karena apa? Karena kekuatan tim lain pun sama-sama aja. Iya. Ya kayak dulu misalkan Persib juara pakai ini dipertahanin terus 3 musim. Itu makin kuat, makin solid karena tim yang lain begitu-begitu aja Iya. gitu. Tapi kalau Karena ini kan berkembang ya. kalau yang lain kalau kita terus dengan tim ini gitu ya, nggak ada kalau rumah renovasi sama sekali ya bahaya karena tim yang lain berkembang gitu. Iya, iya, dan akan terlihat Dan- ya. Tapi iya. kalau kita balik lagi ya bahas Persib nih. Ini Persib ini kan belum mendapatkan kemenangan juga nih di 2 pertandingan terakhir. Tapi kalau Mas Gita sendiri melihat secara permainan Persib ini udah oke belum? Kemarin salah satu pertandingan yang aku anggap paling seru ya, Persib lawan Arema ya. Bukan cuman jumlah golnya yang banyak sampai 3-3, tapi bagaimana mereka memperbaiki apa yang tidak mereka lakukan. Dua-dua tim ini yang tidak mereka lakukan di week pertama. Di week pertama mereka banyak buang peluang. Ya. Ini mereka memanfaatkan sejumlah peluang yang mereka ciptakan. Arema itu dari 5 shot on target dia menghasilkan 3 gol. Persib dari 4 shot on target mereka menghasilkan 3 gol. Artinya efektif permainan kedua-duanya.
Tapi memang belakang mereka jadi berantakan. Ini benar-benar pertandingan open play loh jadinya. Oke. Ini artinya Ya, yang harus ditanya kenapa Best belum bisa catat kemenangan ya selama 2 pertandingan. Oh iya. iya, tapi at least ada kemajuan kan Iya. dengan hadirnya Enggak, Bang tunggu Bes dulu, juga. ini Bes kayaknya bukan jodohnya Rans, ini Bes pergi Rans menang 2 kali loh. Aku baru ingat ya. Iya ya. Terus Persib, Malah Persib oh yang iya, ketahan Persib 2 kali. baru ketahan ya, belum Iya, pernah 2 menang. Oh, kali. gimana tuh? Tapi harus dilihat bahwa pertandingan kedua nanti Persib akan berhadapan dengan tim yang memimpin sekarang ya, Dewa United. Ada di urutan kedua. Jadi ya ini kendalanya ini yang harus dipatahkan oleh Persib, bahwa mereka harus balance antara penyerangan dan juga Dan juga pertahanan. Dan Benar. nanti pertandingan ketiga ini ya, Persib sepi banget loh, bakalan sepi Kenapa? Karena hari Jumat banget. ya. Aksi boykot enggak? Selain itu ada aksi boykot ya. Kenapa, Kang? Karena angka. Penonton enggak? Penonton, jadi kelompok supporter 3 terbesar aja ya, itu akan udah fix nggak akan nonton gitu. Karena? Entah kalau yang masalah 125.000 Yang itu. 125.000. Enggak, bukan masalah nominalnya sebetulnya ya, kalau saya perhatikan dinamika, cuma ya ada komunikasi yang nggak lancar aja antara manajemen Dengan? sama supporter udah. Jadi akan ada boykot ini sepi banget. Saya yakin 5.000 aja nggak akan tembus. Maksudnya masalah boikotnya jadi intinya Nggak nonton? enggak karena apa? Karena permasalahan apa dengan Ya komunikasi manajemen? lah, Iya, mungkin komunikasinya apa? cara mengakses tiket ya. Oke. Kalau saya sih sebetulnya saya intinya mendukung nih sistem online ini bagus ya. Cuma mungkin buat sebagian komunitas itu nggak Sulit. berkenan aja. Saya nggak tahu nih, karena banyak faktor nih. Bisa jadi kan yang biasa dapat keuntungan dengan tiket biasa gitu ya, itu macam-macam. Tapi ternyata beberapa teman pun saya coba bareng akses, ada yang gagal terus gitu. Tapi Oh, sebagian ini berhasil. kali kedua Persib jadi tuan rumah ya. Iya, Selama minggu iya. pertama. Jadi- Tapi kan sebenarnya hal yang sama terjadi di Bali ya. Bali juga kosong loh, Tribun Timur, Iya. Tribun Selatan sama Tribun Utara. Tapi kan bukan boykot, kalau ini kan dinamika Oh, iya, seminggu iya, terakhir iya, ini jelas, boykot gitu. Jadi untuk nanti Jumat, saya yakin 5.000 aja belum tentu loh. Gitu. Jadi akan kosong stadion. Oke, nanti kita akan lihat ya. 5.000 Tapi penonton belum seperti tapi selain Persib juga nih ada juga Persija yang juga belum mencicipi kemenangan ya. Tapi akhirnya kita bisa ngeliat Simic merumput lagi. Cuman Ya, belum tapi kayaknya tendangannya belum. melambung tinggi ya, Iya, keadaannya udah sampai Saturnus tuh. Ini apa yang membuat Simic akhirnya masih belum apa ya, kan maksudnya dia kan biasanya udah langsung klop sama tim dan juga tahu kan timnya tidak terlalu jauh berubah ya. Ini apa yang Week, bikin week Simic pertama dia nggak dipasang mungkin match fitness ya. Week kedua karena hasil buruk, bukan hasil buruk, hasil draw jadi di kandang melawan PSM, mau nggak mau dia harus dipasang dong untuk bisa menciptakan gol. Tapi kan tidak, ini kenapa dia dipasang walaupun yakin aku match fitnessnya belum dalam kondisi Dan puncak, tapi dia harus dipasang. Dan supply juga kemarin biasa Ya, aja. betul. Tapi Simic ini sebetulnya ya, walaupun supply kurang ya, terakhir kali dia main di Indonesia kan sebetulnya dia tetap bisa Ya. ya bisa main sendiri. Ya nggak tahu lah, ini mungkin baru minggu kedua lah, belum. Sebenarnya dia diapit ya 2 sayap yang bagus ya, Rio di kiri kemarin sama Rico di kanan kan, dan bisa bergantian dua-duanya. Rio bisa di kanan juga, Rico bisa di kiri juga. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi keduanya untuk tidak memberikan pasokan kepada Simic, dan terbukti dia punya satu peluang ya yang melambung ke atas itu, yang kata Intan udah sampai tadi mana? Saturnus. Cuma ini banyak yang apa ya, banyak yang berpendapat katanya pertandingan ini cukup membosankan. Setuju nggak? Iya. Kang Eko? Iya. 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 Aku tuh nggak sampai tuntas babak pertama aja enggak gitu, banyak ditinggal. Karena banyak banget peluang-peluang yang terbuang ya Mas Gita. Aku sampai keluar stadion tuh pada saat ngeliat Oh, Mas Gita pertandingan di sana? ngeliat stadionnya kok banyak banget asap, ternyata itu dari sekitar pabrik-pabrik di sana ya, ngeluarin asap yang membuat stadion tuh kayak kabut gitu loh. Dan terlihat itu di kamera bahwa ini kabut. Takut aja netizen bilang itu kameranya kok jelek, banyak kabut Oh gitu. Kabut Padahal gitu. suasana apa emang ada itu ya? Iya, ada asap. itu pertandingan malam ya, ada. Tapi Persija juga sebenarnya diuntungkan dengan mereka bermain hanya baru di sekitar Jabodetabek ya. Berikut ini kan mereka akan main di Patriot ya lawan Bayangkara. Iya. Peluang mereka untuk bisa menciptakan 3 poin di sini. Iya, ini artinya tapi masih belum terlihat ya bagaimana Persija itu. Persija bukannya Persikabo dulu? Enggak, Persikabo kan kemarin kan? Oh iya. Kemarin kemarin kan lawan Persikabo Iya. di Pakansari kan. Besok Minggu lawan lawan Jangan-jangan yang bosan Bayangkara. itu ya, aku nggak merhatiin itunya, Kenapa? pokoknya memang apa? Kenapa jangan-jangan bosan itu apa? Enggak, karena aku kemarin kan lihatnya juga ya begitu, nggak terlalu seru, udah. Yang itu betul lawan Persikabo kemarin ya? Iya. Oh, kenapa karena lawan Persikabo? Enggak, jadi aku jujur ya, ada beberapa hal yang Nggak apa, tuntas kayaknya kalau kamu kayaknya penasaran. tapi aku bukan mendiskreditkan Liga 1 Iya. ini ya. Liga 1 musim ini mungkin belum kelihatan tensinya lah, masih belum gitu. Masih kayak Tapi lebih- Arema Persib seru loh kan. Iya itu Open seru, play itu gitu, mereka. seru. Makanya Iya. untuk beberapa pertandingan oke, seru ya. Cuman Persis kan 2 wajar kali seru dong. juga tuh Persis Ya ya. cuman kan wajar kan beberapa pertandingan mungkin oke, yang beberapa lagi belum karena Iya. kan ini masih week baru, masih minggu Saya tuh kedua. agak selektif sekarang, Mas Gita nonton tuh kalau udah kira-kira
Apalagi kalau udah ada model-model peluang di depan ngaco gitu ya, 2 peluang udah ditinggal Ya, biasanya. mendingan nonton Mission Impossible gitu Bang. Ya. Aku Sama belum ini nonton apa? lagi, nonton yuk. Indiana Jones seru. Oh iya, aku belum nonton tuh dua-duanya. Oke deh, Jebret Tim, ini emang seru ya kalau kita ngebahas masalah tadi udah apa stadion, terus juga squad timnas U17, terus juga Liga 1. Mudah-mudahan kita doain ya makin Ya. lancar Mudah-mudahan persiapan gini loh. timnas. Kan kita bisa Liga 1 tidak juga. jadi tim tuan rumah yang berhasil seperti Qatar, tapi kan Ya. mereka jadi tuan rumah yang berhasil secara penyelenggaraan. Iya. Itu juga penting gitu. Betul sekali. Jangan sampai ada kericuhan-kericuhan ya di Nggak balik akan, kita semua. karena nggak akan lah, percaya saya tuh kok. Ya, karena Under 17 Saya ya. bukan mengklaim sepi ya, pokoknya terkecuali Indonesia yang main itu bakalan sepi, bakalan sepi kok. Oke, kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan tapi apapun itu penyelenggarannya lancar. Jebret, terima kasih banyak udah nonton Depdagri. Jangan lupa vote aku di www.jebretmedia.com. Pilih host olahraga terfavoritnya Intan Salmadina, nomornya 9. Kalian jangan lupa langsung vote sekarang ya. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Dadah.